ya, perempuan itu harus berdaya tanpa laki-laki, perempuan itu harus mandiri tanpa laki-laki. Nah, itu menjadikan perempuan itu tanggungannya itu bukan karena perannya sebagai seorang ibu dan pengelola rumah tangga, tapi sebagai wanita yang karirnya jauh melesat dibandingkan laki-laki. Nah, itu yang berbahaya. Akhirnya amanah-amanah yang harusnya itu dilakukan perempuan itu tadi kembali ke laki-laki gitu. Lalu bagaimana gitu kalau seperti ini? Gimana Islam itu menjawab gitu? Dan harusnya kita meletakkan ya laki-laki dan perempuan itu sesuai dengan fitrahnya, apa yang Islam aturkan, apa yang Allah ciptakan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu punya potensinya masing-masing. Perempuan diciptakan memiliki sifat yang lembut, kemudian memiliki tabiat yang memang pengen dilindungi. Nah, kalau laki-laki memang kan tabiatnya itu melindungi dan mencari nafkah gitu. Itu yang harus dipahami. Jadi tidak cukup hanya sekadar ya kalau mungkin ada problem ekonomi, perempuan nggak apa-apa bekerja, tapi bukan berarti mengabaikan yang namanya pendidikan anak gitu kan. Sehingga kesan perempuan ya terhadap ketangguhan perempuan di era ini itu sumber lagi ketangguhan yang seperti para bukan ketangguhan seperti para sahabat dahulunya, tapi lebih pada ketangguhan dalam fisik, yaitu menggantikan peran laki-laki. Kalau peran sahabat dahulu itu kan luar biasa, sampai ada Umar bin Khattab itu juga uji dari seorang ibu yang hebat. Kemudian ada Uwais Al-Qarni itu juga peran dari ibu yang hebat, yang mana beliau bukan hanya fokus bekerja tapi juga mendidik. Ya bayangkan kalau ibunya siapa? Ibunya Imam Syafi'i, kalau beliau tidak rela melepaskan anaknya untuk menuntut ilmu, tidak rela kalau anaknya itu jauh-jauh ke penjuru negeri gitu ya untuk menuntut ilmu, maka kita tidak akan pernah merasakan ya ilmu-ilmu beliau, tulisan-tulisan beliau gitu. Nah, makanya perlunya kita kembali ke fitrah sebagai seorang perempuan, di mana gitu ya, dari hadis Bukhari Muslim, seorang perempuan adalah pemimpin atas rumah tangga suaminya dan anak-anaknya yang akan nanti dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maksudnya di sini bukan pemimpin rumah tangga yang perempuan bekerja, laki-laki yang ngurus rumah ya, bukan, tapi lebih pada merawat, mengasuh, mendidik, kemudian memelihara anak-anaknya dan juga suaminya, yang ternyata amanah-amanah itu ya, kalau kita lakukan itu adalah kemuliaan tersendiri di hadapan Allah gitu. Nah, itu luar biasanya gitu. Itu yang harusnya menjadi poin penting ya. Ketangguhan seorang perempuan itu bukan terletak pada seberapa hebatnya profesi perempuan ketika berkarir, atau seberapa hebatnya perempuan itu melalang buana ke berbagai negeri, atau seberapa hebatnya perempuan itu menjadi seorang tokoh yang hebat, bukan, tapi terletak pada bagaimana peran beliau memposisikan peran di rumah yang mana ya, perempuan kemanapun itu tidak dilarang, tapi kita mesti tahu gitu ya posisinya itu seperti apa gitu. Nah, disitulah letak peran perempuan ya, ketangguhan seorang perempuan dalam Islam. Islam itu tidak mengekang. Kalau bagi orang-orang yang punya gerakan
balik lagi, kemuliaan perempuan itu bukan terletak pada seberapa hebat kemuliaannya, seberapa tidak terletak pada seberapa hebat karirnya, tidak terletak pada seberapa hebat beliau melawan buana atau seberapa cantik perempuan itu. Nah itu tidak terletak pada itu. Jadi kita kembali lagi ke bagaimana Islam mengatur, karena sudah semestinya sebagai seorang muslim yang kita meyakini Islam itu adalah agama yang benar, Islam itu agama yang benar, maka kita sudah semestinya dalam mengatur kehidupan itu memakai Islam, di mana menurut ahlu sunnah ya, ulama ahlu sunnah wal jamaah mengartikan keimanan itu kan luar biasa. Tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalu bil jawarih gitu. Yang mana artinya adalah meyakini itu dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan digunakan atau diamalkan dalam anggota tubuh kita. Nah kalau kita sudah meyakini Islam sebagai agama kita yang benar, kemudian diucapkan dengan lisan, yaitu syahadat, tapi umumnya lupa bahwasanya semua itu perlu kita amalkan dengan anggota badan kita, bukan hanya sekedar yang penting aku sudah melakukan, yang penting aku sudah melaksanakan, bukan hanya sekedar itu, tapi di sana kita juga perlu berpikir ya, kita melakukan ini untuk apa, kita mengerjakan ini untuk apa, supaya apa yang kita kerjakan itu gak sia-sia gitu, mendapatkan pahala. Nah kalau ditanya jenengan ditanya ya, kenapa kok jenengan pakai kerudung? Jawabannya apa? Perintah Allah. Nah itu kan kalau di dalam gerakan feminis itu kan, oh berarti Allah itu kan gerakan perempuan. Nah kira-kira itu sama benar? Padahal kita sebagai seorang muslim kan ya taatnya ke Allah gitu, bukan ke gerakan feminis ini gitu. Nah itu kan sesuatu hal yang memang perlu kita filter ya, bahwa apa-apa yang ada di sosial media itu semuanya harus kita tahu mana sih yang benar dan mana yang keliru gitu. Sampai sempat dulu tuh saya pernah ikut ini kajiannya anak teknik waktu itu. Nah terus ibunya itu bilang gini kajiannya. Waktu itu saya kaget. Kenapa gitu? Saya itu ditelepon sama salah satu masyarakat, disuruh jemput mahasiswanya, disuruh jemput mahasiswanya karena nangis gak berhenti dari siang sampai malam. Akhirnya ya udah ibunya langsung ke sana karena ngobrol lewat handphone itu kan banyak salah paham gitu. Akhirnya langsung ke sana, ditanya kan, kenapa dong? Kok sampai nangis kok gak mari-mari? Ternyata dapat informasi bahwasanya kalau kita menggunakan HP, menggunakan laptop, menggunakan motor, berarti kita itu tidak taat sama Allah. Padahal posisinya handphone, laptop, motor itu kan alat, bukan sesuatu hal yang dilarang untuk dipakai. Nah itu kan sesuatu hal yang bisa berbahaya kan. Jadi apa yang informasi yang didapat di sosial media, informasi yang didapat di sosial media sampai membuat anak itu malah nangis sampai malam gitu, dari siang sampai malam gitu di masjid. Berdiam diri di masjid nangis itu karena apa? Karena ingin meminta maaf ke Allah gitu. Itu kan sesuatu hal yang bahaya gitu ya. Sebenarnya menggunakan HP, motor, laptop itu kan bukan sesuatu hal yang dosa. Justru karena ada di zaman teknologi yang semakin berkembang, kaum muslimin pun juga harus update dengan teknologi, tapi bukan berarti mengabaikan perintahnya Allah. Ya kalau kita menggunakan HP, kita menggunakan sesuai kebutuhan kita. Kalau YouTube mungkin mendengarkan kajian atau mendengarkan
bisa jadi si kakak itu nanti bisa dijajah kalau pakai unta. Padahal kalau pakai motor itu bisa 5 menit udah sampai. Kita pahami ya, menjadi seorang perempuan yang tangguh itu bukan berarti kemudian mudah sekali gitu ya mengikuti arus teknologi yang ada sampai kita itu lupa dengan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah syariatkan gitu. Tapi lebih pada kita tetap mengikuti zaman, tapi kita juga tetap tahu batasan. Sampai mana kita itu boleh menggunakan teknologi? Sampai mana kita boleh menggunakan AI sampai ada AI? Sampai mana gitu? Bahkan sekarang anak kecil itu lebih canggih daripada orang tuanya gitu. Nah itu kan menjadi PR ya buat kita semua, bahwasanya kita pun juga perlu gitu ya mengontrol para generasi gitu ya yang nantinya adalah penerus kita supaya tidak mudah terbawa arus zaman gitu. Karena Islam itu sampai kapanpun itu bisa dipakai, bukan hanya ketika di zaman Rasulullah, Sahabiyah atau ketika kejayaan Islam, tapi sampai akhir zaman, sampai kiamat gitu ya, Islam itu tetap bisa dipakai, tetap harus justru kalau sebagai seorang muslim harus dipakai gitu. Karena Islam itu sebagai koridor, sebagai pembatas sampai tahap mana perempuan itu boleh berkarir, sampai tahap mana perempuan itu mendidik mendidik anaknya, sampai tahap mana seorang ibu itu menasihati anaknya gitu. Karena kan kadang anak-anak sekarang tuh semakin dinasihati semakin melunjak nih, semakin melunjaknya karuan. Ibu yang ngomong-ngomong dilakoni, padahal itu sesuatu hal yang dilarang. Nah itu sih yang sebenarnya kita perhatikan ya di zaman yang pesatnya teknologi, generasi alpha ya, generasi alpha, pesatnya teknologi informasi yang semakin tidak bisa dikendalikan. Sebagai seorang perempuan apalagi muslimah, kita harus banyak-banyak belajar memang untuk memastikan bahwa generasi kita itu nanti bisa memfilter kemudian memisahkan mana sih yang itu boleh dan tidak boleh dalam berteknologi atau menerima informasi. Ya, itu kawan ya dari saya. Mohon maaf kalau terlalu panjang biar gak malu-malu. Saya